demokrasi ini di Indonesia memang sudah, kalau bisa dibilang indeks demokrasinya sangat turun. Berarti itu kalau mau dibahas karena sudah sangat dibatasi kita kalau persoalan demokrasi di Indonesia. Mahasiswa yang tidak diizinkan demo, mahasiswa yang dipukuli, mahasiswa yang diskorsing gara-gara mau pergi demo kan? Itu SOP-nya tidak jelas juga karena kita sampaikan aspirasi tapi dipukul, yang seharusnya mereka ini mengamankan saja kan, seperti itu. Justru mereka yang melakukan tindakan kekerasan dalam proses penyampaian aspirasi. Halo teman muda sobat setia, kembali lagi di podcast FIB Multimedia, podcast yang diharapkan dapat menginspirasi bagi banyak mahasiswa. Dan ngomong-ngomong tentang mahasiswa, mahasiswa adalah agent of change, mahasiswa adalah kontrol sosial, dan tentunya itulah tugas dari mahasiswa. Tapi dalam kehidupan kita sekarang ini banyak mahasiswa yang melenceng atau bahkan melupakan tugas dari seorang mahasiswa itu sendiri. Bagaimana pandangan Kanda? Ya, kalau membahas terkait mahasiswa, mungkin kalau zaman sekarang kan persoalan kita membaca situasi nasional saat ini, melihat juga merujuk ke sejarah-sejarah sebelumnya. Ya. Bagaimana itu gerakan mahasiswa dan sebagainya kan. Melihat semakin kesininya ini mahasiswa ini semakin apatis. Iya. Betul mungkin sekali. persoalan pikirannya juga ini. Mungkin karena berpikir untuk apa lagi berpikir seperti itu, untuk apa lagi mempersoalkan persoalan-persoalan mahasiswa, pergerakan dan sebagainya. Nah itu yang kemudian menjadi persoalan utama lagi, kembalinya ke mahasiswa kan. Mungkin peran pentingnya lagi kembali ke badan eksekutifnya ini. Bagaimana mempersoalkan untuk mungkin lebih ke spesifiknya membuat kajian-kajian dan sebagainya kan. Perlu sekali tahu. Perlu itu kayaknya. Tapi sebelum jauh, kali ini teman-teman sedikit informasi, kita kedatangan seorang ketua LMND, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Benar toh? Benar. Iya. Kak Gian Tobias. Halo Kak. Ya, jangan panggil Kak lah. Panggil nama saja kan. Woi, mana ini tepuk tangannya? Kak Gian, bagaimana Kak? Sehat? Lumayan sehat. Sehat. Puji Tuhan. Kalau boleh tahu Kak, dari mana asalnya Kak? Kalau saya asalnya dari Toraja. Toraja. Tapi kayak kalau kelihatan dari muka-mukanya tidak ada sekali Toraja. Campuran. Dari mana Kak? Kalau saya lahirnya di Toraja, cuman mungkin besarnya yang di Makassar tuh. Besarnya di Makassar. Oh, berarti dari lahir memang lahir di Toraja. Besarnya di Makassar. Berarti pindah ke Makassar sejak pas dia sebenarnya pindah-pindah sekolah juga waktu SD di Makassar. SMP-nya pindah ke Palu, terus SMA-nya itu masuk ke Sopeng lagi. Nanti setelah kuliah baru balik lagi ke Makassar. Bisa lah dibilang nomaden ya guys ya. Ya nomaden lah, berpindah-pindah kan. Kenapa bisa Kak? Karena faktor apa Kak? Kenakalan atau? Mungkin karena ikut orang tua saja kan. Ada pindah tugasnya kan, seperti itu. Oke, pindah-pindah. Kemudian kan riset kemarin Kak, begitu tak? Saya dengar Kak Gian ini angkatan 2018 ya? Iya betul itu. Betul. Mahasiswa akhir. Mahasiswa akhir nih. Iya. Kemudian sempat pindah jurusan. Iya, pindah jurusan. Dari mana ke mana itu Kak? Saya pindah jurusan itu tahun 2020 dari informatika, angkatan 18 pindah ke manajemen di angkatan 2020. Maksudnya bisa diceritakan atas dasar apa baru mau pindah ke? Ya persoalan mungkin salah satunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kalau di informatika kan. Ya. Sekarang kalau mau dibilang banyak sekali kendalanya sebenarnya. Mulai dari persoalan akademik, ekonomi dan sebagainya kan yang mempengaruhi pindah ke ekonomi juga. Kalau mau dibilang faktor utamanya, ya mungkin karena persoalan tidak nyaman lah
di salah satu jurusan itu kan Tidak nyaman. tidak nyaman karena itulah yang mempengaruhi juga sampai pindah ke ekonomi, mencari suasana baru lah. Maksudnya tidak nyamannya ini Kak atas dasar lingkungan kah atau sisi akademis kah? Kalau dibilang tidak nyamannya mungkin dari sisi akademis juga karena basicnya bukan di situ, di informatika kan. Ya. Kurang tahu juga kalau persoalan yang lain-lain itu ya Ya. adalah Tidak boleh di spill ya guys ya. Kemudian yang seperti yang tadi saya katakan, Kak Gian ini adalah salah satu ketua iya betul, dari Komisariat UKIP ya. bicara tuh Gip. Komisariat UKIP, organisasi elemen D. Mau Kak tanyakan di sini Kak, maksudnya dari mana atau awal dari jiwa kepemimpinan itu dapat hadir di atau berkuar-kuar di dalam hatinya Kak Gian begitu? Jadi kalau dibilang jiwa kepemimpinan itu mengikuti sebenarnya dari prosesnya kan. Ya. Cuman ya mungkin kalau dibilang kayak membara-membaranya itu persoalan organisasi jiwa kepemimpinan ya mungkin dari tahun 2018 itu. 2018. Cuman puncaknya di tahun 2019 saya masuk elemen D. Kalau contoh kejadian, maksudnya yang bisa timbul Kak, bisa timbulkan yang namanya jiwa kepemimpinan itu. Ya, kalau dibilang untuk timbulnya tidak ada sih yang ini bisa apa bahasanya secara spesifik yang memunculkan, tidak ada karena kalau kita bilang jiwa kepemimpinan itu pasti akan mengikut dengan alurnya sendiri. Kalau jiwa kepemimpinannya mungkin dari berbagai proses lah yang dilalui, mungkin dari organisasi eksternal dan sebagainya kan. Kalau jiwa kepemimpinan itu Karena biasa tuh, maksudnya begini, ada banyak mahasiswa di luar sana, misalnya dipaksa orasi begitu. Wah, ternyata enak di balik orasi. Iya, kayak begitu contohnya lah. Iya, saya kira dapat menimbulkan jiwa kepemimpinan di dalamnya, atau mau jadi aktivis atau dan lain sebagainya begitu. mungkin karena saya memasuki dunia organisasi, apalagi khususnya itu organisasinya di bidang pergerakan dan masyarakat kan. Mungkin situ munculnya karena melihat berbagai problem yang terjadi di khususnya di lingkungan kampus lah. Kan berbagai persoalan itu memunculkan jiwa-jiwa kepemimpinan, bagaimana kemudian saya dapat merubah lah sebagai agen of change ini mahasiswa kan begitu. Berarti atas dasar yang tadi ya, konflik di tengah-tengah masyarakat. Iya. Maksudnya problem begitu. Betul sekali. Kalau begini Kak, lanjut lagi, tapi sebelum itu kita minum dulu. Minum dulu Kak, santai saja. Perdana ini. Oh, berarti barusan ke podcast Kak? Kalau podcast baru perdana ini. Tidak terbiasa di depan kamera kan. Oh. Tapi santai juga baru. Santai. Iya. Kemudian saya tahu itu Kak, menjadi seorang ketua itu tentunya berat. Iya. Dan bagaimanapun kita harus gigih dalam menjalankan apapun itu. Kalau di elemen D sendiri itu Kak, atau dari pribadi kita sendiri, apa yang menjadi syarat-syarat menjadi ketua organisasi? Pertama ya tentunya harus mengikuti pendidikan dulu kan, pendidikan dasar organisasi. Terus melihat juga keaktifan selama agenda-agenda keorganisasian itu. Mungkin itu saja yang menjadi patokan untuk bisa menjadi ketua di dalam khususnya elemen D ya, di Komisariat UKIP begitu. Tapi kalau sarannya ke mahasiswa begitu, apa syaratnya atau memang berani kami ngambil keputusan atau bagaimana? Syaratnya untuk menjadi ketua atau masuk ke elemen D? Masuk ke elemen D. Pertama ya mau belajar dulu. Mau belajar. Terus mengikuti ya sama seperti organisasi-organisasi lainnya, mengikuti prosedural pendaftaran dan sebagainya, pendidikannya. Nah, nanti dalam itu kemudian kita tempa kembali untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berdaya kritis memang. Seperti itu. Oh. Kalau kendala Kak, maksudnya selama jadi ketua organisasi ya kan? Kalau dibilang kendala begitu. Kayaknya banyak sekali. Semua ketua mungkin menghadapi masalah yang sama. Bisa lah. Mungkin persoalan pertama itu kalau kendala menjadi seorang ketua adalah keaktifan anggotanya. Keaktifan anggotanya. Yang kedua persoalan didesak juga karena persoalan akademik dan keaktifan di organisasi, itu yang melatar belakangi juga kenapa ketua-ketua ini bisa
kelihatan susah untuk mengurus organisasi. Itu saja mungkin yang menjadi kendala kalau secara umum kan. Kalau yang dibilang lagi kalau mau bahas secara spesifik, mungkin kembali lagi nanti itu di dalam organisasinya apa yang menjadi kendala internalnya kan, ada konflik-konflik internal juga yang mempengaruhi. Tapi bahagia sih Kak, selama jadi ketua enggak pusing sih, enggak terlalu. Bahagia karena masih di poros perjuangan sampai sekarang, masih fokus di Poros perjuangan. Kayak bagaimana itu Kak? Kita masih tetap kalau di elemen D khususnya itu masih tetap berpegang teguh kalau dibilang kita mau kalau dibilang sebagai mahasiswa ini sebagai agen dari perubahan lah kaum intelektual. Memang porosnya perjuangan itu adalah kembali kepada masyarakat, pengabdian lagi kepada masyarakat. Pengabdian itu dalam bentuk apa? Mungkin kayak persoalan kalau di elemen sering itu kayak dibilang advokasi tanah, kayak perampasan ruang hidup dan sebagainya. Isu-isu nasional yang kayak mungkin belakangan ini muncul kan. Nah itu kembali yang buat kenapa bilang bahagia, masih bahagia karena masih tetap berjuang dengan masyarakat pada umumnya. Tapi kalau kulihat kayak memang bahagia menjadi seorang ketua. Tapi jangan sampai kecanduan ya. Kalau begini Kak, berbicara tentang elemen D. Elemen D itu kan kritis. Kritis orang-orangnya. Bisa Kak diceritakan sedikit Kak bagaimana supaya bisa, atau memang tahap pengkaderannya yang keras atau bagaimana? Kalau elemen D tahap pengkaderannya kenapa bisa dibilang kader-kader elemen D kritis? Bukan dari pengkaderannya. Apa itu Kak? Kalau pengkaderan kita tidak, ya mungkin orang berpikir menggunakan kekerasan fisik ya sampai dibilang keras apa dan sebagainya. Padahal tidak. Terlepas dari pendidikannya, memang di dalam elemen D itu setelah dari pendidikan akan banyak agenda-agenda kayak semisal kita mau membaca, difasilitasi kan, membaca, berdiskusi, mungkin kajian. Nah itu mungkin membuat salah satu kenapa kader-kader elemen D tidak semua ya, tapi mungkin hampir semua itu bisa berpikir kritis karena memang ditempa untuk berintelektual, untuk mempunyai gagasan, mempunyai wawasan dan bersaing memang di sektoral mahasiswa seperti itu. Berarti budaya baca bukunya tinggi Kak? Ya itu memang ditanamkan dari dulu, harus banyak membaca. Berarti sering diskusi? Diskusi sering. Berapa kali dalam satu minggu? Kalau dibilang diskusinya mungkin hampir tiap hari kalau cuma diskusi gitu, diskusi kecil-kecilan tuh. Kayaknya mau Kak juga ikutin. Kalau Kak, begini, soal budaya baca tadi itu, maksudnya ini organisasi ini, elemen D ini bermuara ke mana? Elemen D kan kalau kita lihat dari namanya saja tuh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Artinya dari kata demokrati ada cita-cita demokratisasi yang harus terjadi di Indonesia, yang kemudian menjadi cita-citanya kita ini organisasi. Nah kalau kembali melihat persoalan-persoalan yang terjadi sekarang, kalau dibilang demokrasi ya banyak hal lah. Banyak hal yang bisa dibahas dalam demokrasi. Kalau bilang bermuara ya, demokrasi ini di Indonesia memang sudah, kalau bisa dibilang indeks demokrasinya sangat turun. Kalau bilang bermuaranya ini semua bisa jadi tempatnya lah. Kalau mau dibahas secara bermuaranya ini elemen D. Cuman tetap kembali kepada masyarakatnya lagi, kembali turun ke kalangan masyarakat untuk membantulah masyarakat tertindas dan sebagainya. Bagaimana pandangan tentang demokrasi di Indonesia pada saat ini? Kalau demokrasi di Indonesia kayaknya berat itu kalau mau dibahas karena sudah sangat dibatasi kita kalau persoalan demokrasi di Indonesia. Apalagi kita lihat juga sekarang tuh banyak sekali dibilang kayak kasus-kasus kriminalisasi kepada mahasiswa kan. Mungkin juga karena perampasan ruang hidup. Banyak kayak kita menyampaikan aspirasi. Ini kita sampaikan keluh kesahnya ini kita sebagai masyarakat tuh, tapi sampai ke atas tidak sampai dan malahan kita ini dipukuli kan, diintimidasi, direpresif. Nah itu yang kalau dibilang kita mau bahas secara pandangan terhadap demokrasi memang sangat rendah kalau membahas secara demokrasi kita ini di Indonesia. Banyak juga kasus kemarin mahasiswa yang tidak diizinkan demo, mahasiswa yang dipukuli,
Contohnya di playover kemarin, mahasiswa yang diskorsing gara-gara mau pergi demo kan, tidak diizinkan untuk demo. Padahal kebebasan kita dilindungi oleh undang-undang di pasal 28 kan, Undang-Undang Dasar 1945. Kalau sendiri, maksudnya begini Kak, orang-orang yang dipukuli tersebut, bagaimana pandangan Kak Gian itu? Itu sangat mencederai demokrasi memang. Kalau sampai dipukuli miris. Miris. Kalau dibilang miris, sangat miris. Kalau kita bahas kalau sampai dibilang dipukuli, kita lihat juga dulu ini potensinya dipukul kan karena apa? Tidak pernah juga kita kalau kita turun aksi kan, mahasiswa mungkin sudah tahu lah kalau kita turun aksi harusnya bagaimana bertindak seperti apa. Cuman karena mungkin proses penyampaian aspirasinya ini membuat banyak pihak yang kemudian kita sampaikan aspirasi ini merasa terganggu dan sebagainya kan, yang itu yang jadi persoalan juga, apalagi dari pihak keamanan itu sangat minim kalau mau dibahas bagaimana sampai, bukan sangat minim ya bahasanya, mungkin secara SOP-nya lah, standar operasinya anunya kan, itu SOP-nya tidak jelas juga karena kita sampaikan aspirasi tapi dipukul, yang seharusnya mereka ini mengamankan saja kan, seperti itu. Justru mereka yang melakukan tindakan kekerasan dalam proses penyampaian aspirasi itu. Menurutku miris juga sih, dan kenapa saya kagum terhadap beliau ini, karena kemarin ada kasus tapi saya tidak spill siapa yang ikut. Kemarin ada kasus demo tapi tidak ada perizinan dari kepolisian, dan Kak Gian ini yang mendukung orang demo tersebut untuk melanjutkan demonya, tapi sayangnya tidak berhasil. Tapi saya apresiasi peran Kak Gian di dalamnya. Makanya saya tanyakan ini, orang-orang yang dipukuli dan diancam kebebasannya begitu. Sumpah, miris sekali memang. Miris deh. Itu sampai ke punah akan terus terjadi. Bahkan di dalam lingkungan kampus pun masih sering terjadi lah kasus-kasus seperti itu. Itu yang perlu memang dikritisi oleh mahasiswa kan. Bagaimana kita bersikap sebagai mahasiswa seharusnya, dan pihak-pihak yang terkait juga yang kemudian disampaikan persoalan ininya, berbagai masalahnya, harus legowo lah untuk menerima aspirasi mahasiswa. Seperti itu. Begini Kak, mau menerawang sedikit masuk kepada organisasinya Elemen D ini. Kan tadi demokratis kan berarti kebebasan. Kebebasan itu berarti mulai dari 98 di. Bolehkah diceritakan sedikit Kak, bagaimana sejarahnya dari Elemen D ini? Ya pasti bermuara dari situ sih pasti. Kalau tidak salah di. Kalau bahas Elemen D mungkin agak panjang ya, mungkin poin-poin pentingnya saja. Tidak apa-apa. Jadi Elemen D itu adalah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Organisasi progresif yang dibentuk itu pada tahun 1999 pada 99 pada tahap penuntasan sisa kekuatan Orde Baru pada saat itu. Nah, Elemen D sendiri juga beberapa kali bukan Elemen D, sebutannya belum Elemen D dulu itu kemudian membentuk beberapa komite-komite aksi yang kemudian dipayungi untuk membentuk satu wadah yang kemudian dapat merangkum semua pemuda-pemuda pada saat itu, mahasiswa, untuk bisa kemudian menyelesaikanlah agenda-agenda reformasi ini. Maka terbentuklah itu pada tanggal 11 sampai 12 Juli 1999 Elemen D. Kongresnya di Bogor pada saat itu. Bogor. Berarti kalau Elemen D sendiri kan bisa lagi dikatakan nasional organisasinya kan? Iya, berskala nasional. Berskala nasional Elemen D. Kalau di UKIP sendiri Kak, maksudnya kapan masuknya itu? Elemen D masuk di UKIP terbentuk tahun berdirinya komisariatnya itu tahun 2018 pada saat resesi ekonomi pada saat itu. Mungkin setelah dari pembentukan komisariat itu mengalami beberapa masalah lah. Adalah problem-problem yang terjadi secara internal di organisasi membuat vakum Elemen D. Kemudian muncul lagi pada tahun 2021. Disitulah saya menjabat sebagai ketua pada tahun 2021 sampai sekarang.
Panjang juga. Kalau begini Kak, peran elemen D di UKIP Kak untuk memberantas hak-hak yang dibatasi begitu. Bagaimana sih? Kalau bahas peran, ya mungkin kita tetap masih mengkawal mungkin beberapa kebijakan-kebijakan dari kemarin-kemarin kayak yang tidak mungkin sangat fatal lah kalau menjadi pikiran-pikirannya ini mahasiswa. Kenapa begini kampus dan sebagainya? Kita masih kawal juga sampai sekarang. Kayak persoalan tahun 2018 itu. 2018 elemen DUKIP pernah turun aksi pada saat resesi ekonomi. Jadi mereka turun aksi untuk mempertanyakan itu dan memperjuangkan hak-hak pada saat itu kan tahun 2018. Pada saat itu memang masih berjumlah masih sedikit dan yang turun aksi masih 2 orang. Berlanjut lagi pada tahun 2019 ya yang drop out itu. Nah, itu kembali elemen D masuk sebagai organisasi yang kemudian masuk untuk mengadvokasi lah, membantu kawan-kawan mengadvokasi persoalan kasus yang DO itu kan 8 orang. Setelah dari itu mungkin elemen D tidak pernah terlihat lagi dalam kampus. Kebanyakan aksinya itu di luar. Kebanyakan di luar. Menarik juga sih untuk dibahas yang 28 orang kan, yang di DO itu. Kan kasusnya sudah berlalu dan mungkin kita bisa move on dari situ. Tapi apalah gunanya sejarah kalau tidak diingat kembali. Ya. Pentingnya sejarah di situ. Iya. Menurutku 28 orang itu sejarah bagi UKI Paulus. Bagaimana menurut ketua organisasi public figure seorang ketua di elemen D melihat apa yang telah terjadi di masa lalu? Ya seperti tadi ya, kita harus menjadikan bahan pembelajaran juga kan. Bahwa kampus sekarang memang betul-betul membredel mahasiswa persoalan bagaimana berpikir secara kritis. Itu yang menjadi kunci sebenarnya. Bukan kita mau bilang menjelekkan apa ya, tapi kampus itu tempatnya untuk membentuk mahasiswa. Karena ketika kita masuk dalam kampus, kita bukan kita tidak berpikir secara saya ketika kuliah harus pulang dan setelah dari kuliah nanti dapat ijazah kerja. Tidak. Seharusnya kita itu masuk kampus membawa sejuta harapan kita ini dari orang tua kita. Mungkin kayak ada yang petani, membawa kita bawa ini sebagai persoalan-persoalan ini kita bawa masuk ke dalam kampus. Kita jadikan sebagai tempat atau kita jadikan wadah untuk persoalan ini dapat kita selesaikan bersama-sama dalam dunia kampus, karena memang tempatnya mahasiswa yang terbentuk adalah kampus. Kita ditempa betul-betul menjadi seorang mahasiswa. Bagaimana Kak Gian sendiri melihat daya mahasiswa sekarang, daya pikir mahasiswa sekarang yang menurutku sangat kurang begitu? Ya, memang dari mungkin semenjak corona ya. Mungkin salah satu penyakit juga sih. Mengalami degradasi secara total memang persoalan idealismenya, apalagi idealisme kan kita bahas secara idealisme akan sangat mengalami degradasi total itu. Nah, kalau kita mau berpandangan mahasiswa saat ini, memang pentingnya peran penting adalah dalam kampus selain menciptakan ruang-ruang belajar dalam kampus, seharusnya kayak apa organisasi-organisasi internal lah yang kemudian mampu mengakomodir itu semua. Iya, contohnya. Karena contohnya itulah. Karena sangat lucu saja ketika ada organisasi mengatasnamakan badan mungkin aspirasinya lah apa dan sebagainya, itu tidak mampu mengakomodir kawan-kawan untuk berpikir kritis. Janganlah cuma berpikir kayak menjalankan agenda-agenda organisasi sebatas baksos dan sebagainya. Coba untuk yang lebih berani lagi. Ya memang sebagai mahasiswa seharusnya banyaklah persoalan-persoalan yang patut kita kritisi di kampus ini. Nasional mungkin sampai di internasional banyak sekali. Berarti Kak Gian menuntut itu deh. Bukan menuntut, seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Tapi misalnya begini Kak. Kak Gian ini adalah seorang ketua BEM. Ketua BEM? Ya. Apa yang Kak Gian ingin lakukan? Ya, kalau dikembalikan ke saya sebagai ketua BEM, ya elemen desa saja bisa diurus apalagi. Iya. Cuman ya mungkin ketika saya dikembalikan jadi ketua BEM lagi, saya akan tetap seperti ini.
saya akan tetap membuat mungkin beberapa hal yang kemudian berbeda lah dari yang ada saat ini. Mungkin persoalan bagaimana saya mengharuskan mahasiswa-mahasiswa ini berpikir secara kritis itu saja. Pasti keinginannya semua ketua seperti itu. Pasti akan seperti itu. Kalau contohnya Kak, contohnya terobosan apa yang ingin Kak Gian lakukan begitu? Kalau terobosan sudah terlalu banyak juga di kepala saya. Mungkin salah satunya itu untuk menciptakan hal-hal seperti itu ya, budayakan membaca. Budayakan membaca, betul. Budayakan membaca. Budayakan itu dibilang literasinya toh. Karena kan sekarang mahasiswa cuma taunya buka media sosial, posting dan sebagainya. Padahal mereka ini tidak analisis baik-baik, apa kekurangan dan kelebihannya. Makanya saya bilang pentingnya memang mahasiswa itu ditempa terlebih dahulu. Harus banyak baca buku. Itu pentingnya. Ingat teman-teman, baca buku. Baca buku. Dan khusus bagian kastra, kajian dan strategi. Perkuat dong. Masa 5? Baca kitab juga itu bagian dari membaca kan. Perbanyak baca kitab juga. Oke Kak, tidak jauh-jauh. Kembali lagi ke elemen D. Apa harapan Kak Gian kepada elemen D ke depan? Harapan saya ke elemen D tetap pada poros perjuangan itu saja, tetap membesarkan organisasi menjadi organisasi yang progresif, revolusioner dan sebagainya. Tetap menjadi organisasi yang beda dari organisasi lainnya. Itu saja. Kapan selesai di organisasi? Kapan turun dari jabatan? Kalau saya turun dari jabatan mungkin akhir bulan ini atau awal bulan lah, bulan depan kalau saya pribadi. Karena masih ada 2 agenda yang ingin saya selesaikan lagi di organisasi. 2 agenda. Berarti sejauh ini kalau menurut Kak Gian selama kepengurusan begitu berapa persen berhasilnya organisasi itu dipimpin oleh Kak Gian sendiri? Persen, kalau saya pribadi menilai ya mungkin 70% lah. 70% deh. 70% lah. Tapi mungkin dari kawan-kawan lain menilai lebih kurang lagi juga tidak apa-apa sebenarnya. Karena kita harus pasang target tinggi ya kan. Target tinggi. Itu saja Kak Gian pertanyaan dari saya. Masih ada pertanyaan dari teman-teman. Ya. Kita buka question box kemarin. Kemarin kita buka question box dan kita pilih 3 pertanyaan dari question box ini. Oke, siap? Siap. Yang pertama dari Aksi 2 Padang 45. Apa langkah-langkah yang diambil LMND untuk mengedukasi mahasiswa terkait hak-hak demokratis? Langkah-langkah yang diambil. Ya. Kalau langkah-langkah yang diambil untuk apa tadi? Menghidupkan demokratis ya? Demokrasi. Ya, langkah-langkahnya pertama mungkin kita harus kembali dulu ke dirinya kita sendiri toh. Bagaimana kita persoalkan ini hal-hal ini yang terjadi kan, apakah kita akan pasif atau masif, itu kembali ke kitanya lagi. Yang kedua ya mungkin budayakan lagi yang sebelumnya saya jelaskan adalah membaca dan sebagainya, perbanyak mencari ilmu lah. Itu mungkin saja. Berarti itu ya aksi bagian dari edukasi Kak Gian. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terkait lingkungan. Bagaimana tanggapan Anda? Dari Daksea Pale. Bagaimana tanggapan Anda sebagai ketua dalam organisasi terhadap lingkungan perkuliahan? Kalau kembali ke lingkungan perkuliahan ya mungkin sama seperti pandangannya orang lain juga. Kalau membahas kita persoalan lingkungan dan organisasi kita yang apalagi khususnya dalam kampus kan, ya kita harus kembali ke dirinya kita dulu. Kalau masuk kita kampus ini harus selesai. Itu Ji. Harus selesai. Masuk ke kampus harus selesai. Cuman ada yang diasah dalam proses perkuliahan itu. Mungkin persoalan akademiknya, soft skill dan sebagainya kan. Maka itu tidak cuma kita dapatkan di kampus saja di proses belajar mengajar kan, mungkin kita dapatkan di organisasi-organisasi seperti mungkin di BM, HMJ, UKM dan sebagainya ataupun eksternal kan. Tapi menurutku layak juga untuk dibahas lingkungan ini sih, karena begini, banyak mahasiswa yang tujuannya datang ke sini untuk belajar,
tapi lingkungannya itu rata-rata peminum, pemain judi. Bagaimana tanggapan Kak tentang itu? Maksudnya kita buka-bukaan saja teman-teman. Iya. Artinya channel ini untuk mengedukasi. Ya. Mungkin ya itu sudah menjadi budaya kita itu bermain judi, minum dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita berpikir lagi kan untuk apa itu kita mau berjudi terus? Kalau mungkin minum masih ada ini kan sedikit, tapi kalau dibilang kita mau judi online dan sebagainya, ya kurang-kurangi saja, kurang-kurangi karena banyak persoalan semakin berkembangnya zaman ini, perubahan juga akan semakin nyata terlihat. Nyata. Jadi kalau kita stuck di sini terus cuma sekedar datang kuliah judi online dan sebagainya minum, kapan kita terbentuk? Seperti itu mungkin. Atau ya lebih enaknya lah masuk ke di organisasi baru rasakan Ki. Bagaimana itu dibilang berorganisasi, jangan cuma taunya berpikir organisasi ini begini dalam kan tidak membangun lah ceritanya kalau misalnya bahasa-bahasa dari luar. Mungkin lingkungan di LMND sehat guys untuk kalian. Tidak juga, tidak ya itu kembali ke penilaian orang lagi. Oke sih. Berarti itu terkait lingkungan tadi yang miris. Ya. Terakhir dari Sandi_17. Apa kira-kira yang menjadi hambatan mahasiswa terutama di zaman sekarang untuk berpikir kritis? Kurangnya minat baca. Itu lagi kurangnya minat baca dan kurangnya minat untuk mendalami perannya sebagai mahasiswa. Itu lagi kembali kita lihat persoalan-persoalan kemarin banyak sebenarnya masalah-masalah krusial yang harus kita bahas, harus kita rembukan sama-sama ini ceritanya tuh. Cuman karena kendala-kendala apatis mereka berpikir untuk apa saya bahas kayak begitu-begitu tuh, muka selesai kuliah muka kerja. Tapi lebih dari itu banyak hal yang bisa kita ambil kembali kalau mau kita berpikir lagi gitu. Banyak hal yang kita ambil untuk selama kita jadi mahasiswa. Hambatan-hambatannya begitu. Kurangnya minatnya kita memang membaca dan mempersoalkan lah hal-hal yang sifatnya krusial. Apalagi kita mahasiswa yang istilahnya pro kontra ini dengan pemerintah kan. Mahasiswa harus jadi watchdog lah. Anjing pinggung harusnya seperti itu tapi ya. Oke, itu tadi pertanyaan dari question box dan tentunya sudah dijawab semua. Jadi untuk Aksi, Daxia dan Sandi nonton. Oke, kapan selesai Kak? Ya, kalau selesai mungkin tahun depan. Tahun depan. Ya, semoga. Insya Allah. Kalau Tuhan berkenan tahun depan. Dan selamat kepada Kak Gian telah hadir di podcast kita kali ini. Dan pertanyaan saya yang terakhir, mungkin podcast ini tidak terlalu kritis lah, bukan kelas-kelas elemen di sini. Bukan, justru kami juga banyak belajar dari luar kan sebagai. Tapi pertanyaan saya yang terakhir Kak, mungkin ini pertanyaan template. Tapi ya lagi-lagi channel ini untuk mengedukasi kepada halayak banyak begitu. Apa motto hidup dari Kak Gian? Motto hidup. Saya kalau ditanya motto hidup juga saya bingung sebenarnya. Masa tidak ada kalau? Tidak ada. Kalau saya sekarang realistis saja motto hidup saya. Kalau mau bahas cara motto hidup apa ya? Mungkin kembalinya lagi harus tetap hidup saja. Harus tetap hidup. Kalau lapar makan. Susah kalau mahasiswa ditanya moto hidupnya, akan berubah di tengah jalan nanti. Oke, itu saja Kak. Terima kasih telah datang dan selamat kepada Kak Gian. Oke Kak, terima kasih untuk teman-teman. Semoga channel ini dapat mengedukasi kalian semua dan berdasarkan narasumber kita tadi, Kak Gian, budayakan membaca buku. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.